بسم الله الرحمن الرحيم. نبذ التعلم والتعليم والنفع والاندفاع والتذكر والتذكير والحث على كتاب الله وسنة رسوله والاهتداء بهدي السلف الصالح الراحل والدينا ووالدكم وأماتنا وأماتكم وأما جميع الحاضرين خاصة من المسلمين عامة نظر وشاهم من رحمة وغفرة ثم على سنة برشاد من الله بن عالم حداد وسوده وفروعهم ومن شيخنا ابن عمر هذا العام صلى الله عليه وسلم وفيه والدينا ووالدكم وأماتنا وأماتكم وأما جميع المسلمين خاصة سبحانه وتعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات الجنة وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا من العلماء العاملين فقهنا في الدين وأن الله سبحانه وتعالى ينفعنا فيما علمتنا وينفعنا فيما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ومناه وسر المؤمنين في مثل نبينا ما قصد وسلم مضل ابن وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ila an qala radhiyallahu ankum wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruhal qudus, sesungguhnya roh kudus, yakni malaikat Jibril, nafatha fi raw'i, nafatha berbisik, fi raw'i di dalam benakku, Ish ma syi'ta, hiduplah ma syi'ta, terserah kamu. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu itu mayyitun, adalah mayyit. Wa ahbib ma ahbabta, dan cintailah ma apa-apa ahbabta yang engkau cintai. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu mufarikuhu, berpisah dengannya. Wa'mal, dan beramallah ma syi'ta, apa yang engkau kehendaki. Fa innaka tujza bihi, sesungguhnya kamu tujza, akan dibalas, bihi dengannya, bihi dengan amal. Wa qala alaihi salatu wassalamu al-birru la yabla. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, al-birru la yabla, perbuatan baik tidak akan binasa. Wadh-dzambu la yunsa, dan dosa la yunsa, tidak akan dilupakan. Al-birru la yabla, perbuatan baik tidak akan binasa. Wadh-dzambu, dan dosa la yabla, la yunsa, tidak akan dilupakan. Wad-dayyanu, dan ad-dayyan Allah. Dayyan itu sifatnya Allah, zat yang maha membalas, itu jenis dayyan. La yafna, tidak akan hancur. Kama tadinu, sebagaimana kamu berbuat, tudanu, maka begitulah kamu akan menerima balasannya.
Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, di dalam apa-apa yang yarwihi beliau meriwayatkan an rabbih daripada Tuhannya Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum, hanya saja itu adalah amal-amal kalian, uhsiha lakum, yang aku perhitungkan untuk kalian, thumma uwaffikum iyyaha, kemudian uwaffikum, aku akan kembalikan balasannya, iyyaha, kepada kalian. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapati kebaikan, falyahmadillaha, maka hendaknya dia memuji kepada Allah. Waman wajada, dan siapa orang yang wajada mendapatkan ghaira dzalik, selain daripada kebaikan, fala yalumanna, maka jangan mencaci atau menyalahkan, illa nafsahu, kecuali dirinya. Masih pembahasan masalah jazaul a'mal, balasan daripada amal perbuatan. Terangkan bahwasanya manusia itu akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya di atas dunia. Ya, memang ada di situ masalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu luas. Jadi kadang Allah Subhanahu wa taala itu gini, Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat namanya sifat jaiz. Yuthibu man ata'ahu bifadlihi wa man yasha aqabahu bi'adlihi. Allah itu berhak untuk memberikan pahalanya kepada siapapun yang dia kehendaki. Jadi misalnya ana wong kok dia amalnya soleh, kemudian diganjar, dibalas sama Allah Subhanahu wa taala amal solehnya itu dengan surga, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk daripada yuthibu man ata'ahu bifadlihi, dengan kemurahannya Allah. Ada juga orang yang beramal jelek, kemudian dia nanti dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan neraka, itu juga bi'adlihi, dengan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, Allah tidak ada kewajiban. Jadi misalnya kok ada orang amalnya soleh, amalnya ahli jannah, sholat, kemudian puasa dan seterusnya. Tapi nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke neraka. Bisa apa enggak? Bisa. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Allah tidak terikat dengan hukum. Jadi gak ono ketentuan, enggak ada keharusan bagi Allah orang yang beramal soleh harus masuk surga. Allah tidak terikat dengan itu. Sakarepe Allah. Masih wong sing ahli sholat, ahli puasa, ahli sodako, kate dilebokno neraka ambek Allah, itu haknya Allah. Itu namanya sifat jaiznya Allah. Boleh sakarepe Allah. Wong ahli maksiat, orang ahli ini, tapi Allah nanti di hari kiamat dimasukkan ke dalam surganya Allah, itu juga haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang biasanya diberikan sebab sebelumnya. Ya, sebelumnya dikasihkan sebab. Seperti dalam hadis Arba'in Nawawi itu diterangkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhulaha. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, ada di antara kalian ini satu orang ya'malu bi amali ahli jannah, amalnya ahli surga. Ya, amalnya ahli surga. Wis ketokane wong bendelok wong iki, setiap kelihatan orang ini iki wong ahli swarga. Hadza min ahli jannah. Ini orang ahli surga. Apa masya Allah sholat jamaah gak tahu telat. Puasa Senin Kemis rutin, Ramadan qiyamul lail, sik tarawih darusan. Ya'malu bi amali ahlil jannah, nang tonggone api, semuanya bagus. Tapi fayasbiqu alal kitab, dulu
Allah sudah menetapkan hadza min ahli nar. Ini orang termasuk penduduk neraka. Terus gimana? Nah, Allah biasanya tidak langsung semena-mena langsung dimasukkan ke dalam neraka. Enggak. Tapi apa? Karena sudah yasbiqu alail kitab, sudah di ketetapannya Allah ini orang min ahli nar. Wis iki golongane wong mlebu neraka, maka di akhir umurnya terakhir ya, fayamalu bi amali ahli nar. Dia akan beramal dengan amalnya orang ahli neraka. Fayadkhulaha, maka dia masuk dalam neraka. Jadi selama hidupnya kelihatannya orang soleh sudah. Dan ini banyak wakai. Ya, kelihatannya semasa hidupnya min ahlil jannah, tapi di akhir umurnya titik terakhir ya'malu bi amali ahli nar, beramal dengan amalnya ahli neraka. Sia-sia semuanya sudah. Fayadkhulaha, masuk dalam neraka. Kebalikannya juga seperti itu. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira'un. Sampai diibaratno antarane dhewe ambek neraka iku illa dhira'un, sak dhira, setengah meter. Saking cedheke ambek neraka. Sing mang ya ngono. Jaraknya dia dengan surga itu seakan-akan cuma setengah meter. Saking cedheke ambek surga. Wis iki wis gak mungkin mlebu neraka wis amale wis. Yang tadi itu. Wis gak mungkin mlebu neraka wis wong iki. Cuman sudah yasbiqu alaihil kitab. Sama juga seperti ini kebalikannya. Ya amalu bi amali ahlin nar, wis uripe gak tahu sembahyang, gak tahu ibadah atau ini. Cuman di ketetapannya Allah Subhanahu wa taala hadza min ahlil jannah. Ini orang termasuk penduduk surga. Gimana? Yasbiqu alal kitab. Di akhir umur dia beramal dengan amalnya orang ahli surga, fayadkhulaha, masuk ke dalam surga. Ben wong ketok wis iki panggone neraka iki. Iki wong diintipi neraka lek perlu. Ya, ngomong-ngomong wis gak tahu apik blas uripe. Tapi Allah sudah menetapkan ini orang ahli surga. Di akhir umurnya dikasih dia beramal dengan amalnya ahli surga, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Nah, oleh karena itu jangan puas diri. Jangan merasa puas dengan amal yang kita miliki, karena belum tentu nanti di akhir umur kita sukses sampai selesai. Dan juga jangan meremehkan orang lain, karena belum tentu dia jadi orang yang gak baik sampai akhir umurnya. Bisa jadi di akhir umurnya dia berubah jadi orang soleh, bahkan jadi wali min auliyaillah. Karena banyak kisah-kisahnya di orang-orang sufi itu, mereka yang mana awalnya dulu peminum khamr, awalnya dulu orang-orang yang gak baik, tapi di akhir umur jadi orang yang soleh, menjadi auliyaillah. Ya. Katanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, jangan kamu meremehkan sedikit pun amal yang baik. Ya, pesannya Sayyidina Ali Zainal Abidin ada 3. Yang pertama, jangan meremehkan satu pun amal baik walaupun itu amal yang kecil. La'alla fihi ridallah. Barangkali di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada amal baik sekecil apapun, walaupun itu minggirno paku atau beling daripada jalan, walaupun cuman ngasih salam kepada orang muslim misalnya, walaupun sodakoh cuman 1.000-2.000 rupiah, la tahkiranna, jangan kamu meremehkan amal baik sekecil apapun. Kenapa? La'alla fihi ridallah, barangkali di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali walaupun amalnya itu ringan, amalnya itu remeh, tapi karena di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang bisa membawa kamu kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, diceritakan ada seseorang mimpi Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali atau Imam Nawawi, salah satu. Kemudian ditanya di situ, gimana ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat kepada kamu wahai Imam? Dikatakan Allah memberikan saya nikmat yang banyak, Allah memberikan saya anugerah yang sangat besar, wis enak aku wis. Mati iki uripku enak.
Kemudian kata yang arroi, orang sing mimpi kita kon, apakah dengan kamu banyak ngarang kitab? Ya, insya Allah Imam Ghazali. Ya, apakah kamu dengan kamu ngarang kitab yang banyak, terus kemudian ngajar, mulang ini, apakah dengan itu kamu mendapatkan itu, wahai Imam? Bukan. Terus dengan apa? Saya pernah sekali waktu, ya, jadi beliau dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dapat nikmat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beliau katakan, aku pernah sekali waktu ngarang kitab. Pas tengah-tengah nulis kitab, nulis karangan, kemudian istirahat. Nah, ngarang tengah-tengah ngarang istirahat. Pulpen ini tak tele. Nah, pulpenku ini tak taruh. Zaman biyen pulpen kan tak kayak pulpen cetekan iki. Ya, pakai tinta. Jadi ono mangsi ini ono tintae, ono bitinge ngono ya atau besinya, kemudian dicelup tulis, dicelup ditulis. Nah, pas aku istirahat, pas tak tele tintaku. Dek, aku mikir. Loh kok subhanallah ada ada laler di situ. Ada lalat. Nah, ono laler mencolok ono di mangsiku. Ndek ngene tintaku. Kemudian tengah-tengah lalat itu minum ada di tinta itu. Sebenarnya bisa tak gesuk ini laler iso. Cuman dalam hatiku ada seakan nang laler iki. Seakan lek laler iki. Nah, rupane ngelak sampai ngombe mangsi, sampai ngombe tinta. Diinteni sama Imam Ghazali, ditunggu. Nah, ditunggu diinteni sampai laler ini minum sampai selesai. Setelah selesai kemudian miber. Loh, katanya Ghazali, aku ngasih kesempatan lalat ini untuk minum sampai dia puas dengan minumnya. Loh kok ini amalan yang bikin ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karangan-karanganku yang banyak itu ndak ngundang rahmatnya Allah. Yang ngundang rahmatnya Allah, yang datang ke ridhonya Allah yang paling besar. Sampai saya dapat seperti ini nih karena rahmatnya saya ngenteni laler ngombe. Jangan pernah meremehkan amal baik sekecil apapun. Sebaliknya juga seperti itu. Jangan kamu meremehkan perbuatan, pesannya Sayyidina Ali Zabidin yang kedua. Jangan pernah kamu meremehkan perbuatan buruk sekecil apapun. La'alla fihi sukhtullah. Barangkali di situ ada murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada amal buruk, maksiat, masih yo didik, ojo digawe enteng. Nah, ojo maksiat itu digawe enteng. Wis gak apa-apa. Dosa cilik. Semek ngene tok. Nah, dosane di enteng sik gedian ngombe khamr. Lho bener, omongan iki bener. Tapi barangkali di situ ada murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu. Nah, mungkin gara-gara maksiat yang kecil ini Allah murka, akhirnya dicabut ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis diterangkan ada seorang perempuan gara-gara habasat al-hirah. Ya, gara-gara kucing akhirnya masuk ke dalam neraka. Ya, duduk sing dibahas itu masalah kucingnya bukan. Oh berarti kucing ini keramat, duduk kucing ini keramat bukan. Ya, yang dibahas di sini adalah sukhtullah, murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ana wong wedok ya pegel ambek kucing, kemudian kucing ini dikerangkeng, ya, ditaruh di kandang, nggak dikasih makan, hatta matat sampai mati. Nah, angin kejeme wong iki ya pegel ambek kucing imang, kucingnya dilebokno kandang, kemudian dikerangkeng, gak dikei mangan, gak diombe sampai mati. Loh itu kok di situ Allah Subhanahu Wa Taala murka. Ada murkanya Allah di situ. Akhirnya jadi sebab perempuan ini masuk ke dalam neraka. Yang jadi asyahid di sini yaitu bukan masalah kucing, berarti kucing keramat, ojo anu kucing. Ya, nabrak kucing ya wedi kok ono bukan, itu kucingnya keramat. Tapi di sini ini perbuatan bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan diremehkan. Masih misale goro didik, masih ngerasani ya, nah itu koyok barangnya didik, koyok seakan-akan apa? Seakan-akan cuman
perbuatan yang kecil, tapi di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, jangan pernah meremehkan seorang pun. La tahqiranna ahadan, jangan sekali-kali meremehkan seseorang pun. La'alla fihi wilayatullah, barangkali dalam orang tersebut ada wali daripada min auliyaillah. Bisa jadi yang kamu remehkan itu, bisa jadi yang kamu hina itu adalah wali min auliyaillah. Masih yo ketokane kempro, kumus-kumus, lek perlu ahli maksiat. Ya, kita ini diperintah husnudzon walaupun kepada ahli maksiat. Walaupun ketoke zahire ku maksiat, tapi kalau itu ya terjadi pada orang lain, kita diperintahkan untuk husnudzon. Masih ya ketoke ya apa wis gak usah melu-melu ya. Itu husnudzon. Tidak boleh kita suudzon kepada seseorang pun. Nah, tidak boleh suudzon kepada seorang. Barangkali Allah Subhanahu wa taala itu jadi walinya Allah. Nah, kadang-kadang Allah meletakkan kewaliannya itu pada seseorang yang zahirnya kelihatannya kayaknya amalnya maksiat. Kayaknya amalnya tidak sesuai dengan hukum. Koyo-koyo iki gak bener ambek hukum iki. Sesuai syariat gak tepak iki lek jare syariat iki. Mosok gak sembahyang misalnya. Ya, mosok gak sembahyang itu ndak boleh kita suudzon. Nah, di Gresik itu ada sebelahnya kuburannya Habib Bakar Gresik yang sing ono selambune. Sing ono selambune iku Habib Alwi. Habib Bakar iku sing gak ono selambune kuburane. Kadang wong keliru, ya dipikir Habib Bakar sing ono selambune. Itu tuh Habib Bakar iku sing gak ono selambune. Sing ono selambune iku luwih lawas maneh. Lebih lama lagi kuburannya. Ya, itu meninggal sudah 190 tahun lebih. Namanya Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Segaf. Si Mbah Habib Ja'far. Itu pernah, beliau itu pernah semasa hidupnya dulu itu pas ono kebarengan karo Habib Syekh Boto Putih. Nah, itu sezaman karo Habib Syekh, tapi lu itu Habib Alwi. Habib Syekh Boto Putih itu wis lawas 140 tahun lebih. Iku sik tuwuan Habib Alwi Hashim. Waktu itu Habib Syekh cilik, masih kecil. Habib Syekh Bafagi masih kecil, Habib Syekh Boto Putih itu masih kecil. Habib Syekh ini lagi sholat sama abahnya. Jamaah karo abai. Sholat jamaah ambil abai. Kemudian mendayo pas mendayo nang ngene Habib Alwi Hashim mendayo. Pas wayahe sholat, Habib Alwi gak sholat. Nah, wayane sholat adzan maghrib misalnya ya. Sholat jamaah, kabeh sholat, Habib Alwi gak sholat. Nah, wis jamaah kabeh sholat, Habib Syekh juga sholat. Ya, jamaah mbek abai. Ndek jero atine iki lho ya opo Habib iki. Jarine wong iki wali, jarine wong iki keramat. Kok wayane sholat jamaah kabeh iki gak sembahyang malah lungguh. Nah, ya apa iki? Ini kok ndak sholat iki ya. Ini di tengah-tengah sholat kerentek kayak ngono iki. Habib Syekh ini kerentek seperti itu dalam hatinya. Kok gak sholat ini? Sebelah nih kan abai wali pisan. Ya, abai Habib Syekh itu juga wali. Ero kerentek ya anak iki lho. Ojo sampai iki. Kenapa? Suudzon sama wali min auliyaillah. Pendidikannya dijogo, sampai hati ini dijogo. Jadi kerentek ya hati ini anak iki weruh. Oh iki gak beres iki anak iki ya. Iki kerentek ya hati ini iki gak beres. Perlu diluruskan. Langsung dikasih kode begitu, disikut. Nah, Habib Syekh disikut disuruh ndangak. Ndangak. Pas ndangak gitu ada Habib Alwi bin Hashim 9 sholat. Nah, setelah sholat dibilang ya apa sing kon delok gak sembayang siji Alwi bin Hashim. Tapi sing sembayang ana 9 nek dhuwur. Zahirnya mungkin dia bertentangan dengan syariat. Tapi kita tidak boleh suudzon. Tapi lek kate melu gak sembayang pisan ya keliru. Terus gimana? Ya bener iku salat, tidak usah ingkar. Tetep gak sampean salat tapi tidak usah ingkar. Lek sampean melu gak sembayang, tak barengi ae gak sembayang, keliru. Wong sampean ndak dadi songo. Lah iki dadi songo. Maaf.
Wa qala alaihi salatu wassalam la tasubbul mauta faqad afdau ila ma qaddamu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu, jangan kalian caci al mauta, orang-orang yang mati. Faqad afdau ila ma qaddamu, maka benar-benar mereka telah mendapatkan apa yang mereka kerjakan. Wa warada, dan telah datang riwayat innal abda, sesungguhnya seorang hamba qad yurfa'u, kadang-kadang yurfa'u diangkat ala sayyidihi, di atas tuannya, fi darajatil jannah, dalam derajat surga. Fayaqulu sayyid, maka berkata sayyidnya, ay rabbi, wahai Tuhanku, hadza kana abdi fid dunya, ini dulu adalah budakku di dunia. Fayaqulu subhanahu, maka berkata Allah subhanahu wa ta'ala, innama jazaituhu bi'amalih, hanya saja aku membalas dia bi'amalihi, sesuai dengan amalnya. Wa qala Aliun karamallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ad-dunya darul amalin wala jazaa fiha, dunia itu adalah rumah beramal, wala jazaa, dan tidak ada balasan fiha, di dalamnya. Wal akhiratu, dan akhirat itu daru jazain, rumah atau tempat balasan, wala amala fiha, tidak ada amal di dalamnya. Fa'malu, maka beramallah kalian, fi darin, di dalam rumah, la jazaa fiha, yang tidak ada balasan di dalamnya, lidarin, untuk rumah, la amala fiha, yang tidak ada amal di dalamnya. Wa qala al-Hasan al-Basri, berkata Sayyidina al-Hasan al-Basri rahimahullah, yaqulullahu li ahlil jannah, berkata Allah subhanahu wa ta'ala kepada penduduk surga, udkhulul jannata bi rahmati, masuklah kalian ke dalam surga, bi rahmati, dengan rahmatku, wakhlidu fiha, dan kekallah kalian fiha, dalam dunia, biniyatikum as-salihah, dengan niat-niat kalian yang salihah. Waqtasimuha bi a'malikum, dan berbagilah kalian bi a'malikum, dengan amal-amal kalian. Wa ma dzakartuhu, dan apa-apa yang aku sebutkan di sini, minal adillati, daripada dalil-dalil, wuqu'al ala wuqu'il mujazati, atas terjadinya balasan, aradtu bihi at-tanbiha, yang aku inginkan dengannya adalah at-tanbiha, peringatan. Wa illa, jika tidak, fahuwa amrun ma'lumun, maka itu adalah perintah atau perkara ma'lumun, yang sudah maklum, lil khasi wal am, baik bagi orang khusus maupun orang awam. Ma'rufun, yang sudah dikenal, la yakadu yakhfa, yang nyaris tidak samar, hatta alal aghbiya minal awam, sampai-sampai alal aghbiya, aghbiya itu jama'i ghabi, orang-orang yang bodoh, minal awam, daripada orang awam. Kata Rasulullah SAW, la tasubbul mauta, sampai wong mati itu tidak boleh dicaci. Misalnya ono wong gak beres, ahli maksiat, sampai mati ahli maksiat, lek perlu. Memang kan ada kemungkinan di akhir umur dia berbuat amal soleh. Iki masih yo wis mati. Iki ono wong biyen urip konro omah iki biyen. Oh, iki biyen sing manggon iki wis almarhum wong. Ahli maksiat, bendino ngombe khamr misalnya. Jangan, kata Rasulullah SAW. La tasubbul mauta, jangan kamu caci orang sudah mati. Wis dhek wis mati wis jarno. Ya, iki biyen kon, oh, bapak ini wong iki. Iki biyen, oh, critakno elek-elek. La tasubbul mauta, jangan kamu caci orang yang sudah mati. Kenapa? Dia sudah mendapatkan apa yang dia perbuat. Sing bales deh itu kon, sing bales deh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia orang yang soleh, wis oleh ganjaran. Kalau dia ahli maksiat, juga sudah dapat ganjaran maksiatnya. Wis oleh siksa daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Cacianmu, hinaanmu itu gak manfaat. Wis ulah apa gawe nih kamu? Apa fungsinya kamu mencaci orang yang sudah mati? Tidak ada fungsinya. Mencerita-ceritakan misalnya amal buruknya orang yang sudah mati, tidak perlu. La tasubbul mauta. Kenapa? Dia sudah dapat balasan daripada Allah. Kalau memang yang kamu ucapkan itu benar, DE ahli maksiat, ya wis DE oleh ganjaran. Kalau ternyata dia orang yang soleh, maka cacian kamu itu jadinya fitnah.
Nah, cacian kamu jadinya fitnah. Karena kita nggak tahu orang itu dohire mungkin maksiat, cuma di dalamnya dia amalnya soleh kita nggak tahu. Nah, masih yo jangankan orang mati, setan itu loh, setan, ini kan jelas ah. Setan itu sudah malun wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dapat laknatnya Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Pasti sudah setan. Itu tidak ada satupun baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis riwayat menganjurkan sunnah melaknat setan. Tidak ada satupun hadis riwayat ataupun dalam Al-Qur'an yang menerangkan kesunahan anjuran mencaci setan. Ini wis jelas-jelas setan diusir sama Allah, dapat laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dianjurkan untuk melaknat setan. Fir'aun, kurang apa Fir'aun? Ya, maksiatnya kita ecek-ecek karena apa-apanya Fir'aun. Ngaku Tuhan. Ya. Ngaku tutu aku nabi mana ya. Ngaku pangeran, ngaku Tuhan. Ya. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Ya, ini ngaku tuh Tuhan. Itu tidak ada perintah dari Rasulullah SAW. Kon lek nyebut jenenge Fir'aun tambah laknat ada. Nah, atau wiritan ben mari maghrib laknat Fir'aun misalnya ya ping 10 ndak ono. Nah, yang ada ajarannya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Nah, tidak ada ajaran untuk menjadi Fir'aun ataupun setan. Apalagi ini ada orang yang misalnya mukmin beriman, cuman amalnya dulu ndak betul, ahli maksiat dohirnya kita nggak tahu batinnya. Nah, kita nggak tahu batinnya. Walaupun misalnya tanda-tandanya elek. Ya, itu nggak bisa jadi jaminan. Oh, mati nih, misalnya gosong rai nih misalnya, atau mati nih misalnya kuburan nggak cukup misalnya. Nah, wis tanda-tandanya didusi misalnya tiba teko panggone ngedusi misalnya ya, iki gak diterima ambek bumi misalnya. Walaupun seperti itu. Ahli maksiat, ahli ini wis ketok wis wong iki mimpi deh ini neraka, sudah seperti itu. Tidak kita dianjurkan untuk mencaci orang tersebut. Ya. Kemudian di sini dikatakan kadang-kadang ada orang itu diangkat amalnya. Ya, jadi ada jeragan, ada sayyid sama budaknya. Ternyata ketika di hari kiamat ya si budak ini derajatnya lebih tinggi daripada si sayyid. Protes jeragan ini, ya Allah, iki biyen budakku ya Allah. Ini dulu budak saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku membalas dia sesuai dengan amalnya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya dunia ini tempatnya beramal gak ono balasane, akhirat iku panggone balasan gak ono amal. Gak ono ceritane wong di kuburan kemudian sholat dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ndak ada. Ya, kalian kalau sudah mati, sudah ruh ini aja mana di kuburan. Ketika ruh itu sudah sampai ada di tenggorokan, amal baik apapun tidak manfaat. Sedekah lek perlu kalau sudah ruh di tenggorokan enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung masih di dunia, tempatnya beramal. Kenapa? Kalau sudah nanti sampai di akhirat, itu tempatnya hanya untuk mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.